and whoa, that thing's looking at us. Dari tahun 1995, Toy Story itu udah ngajarin kita soal satu hal, ketakutan terburuk sebuah mainan. Di film pertamanya, mereka itu takut digantiin mainan baru. Di film kedua, mereka itu takut disimpan di museum dan dilupakan. Di film ketiga, mereka itu takut dibuang karena kita tuh sudah tumbuh dewasa. Dan di film keempat, mereka itu harus belajar cara melepaskan dan nyari tujuan hidup baru. Tapi di Toy Story 5 nanti, ketakutan mereka tuh jauh lebih horor dari itu semua. Musuh mereka itu bukan lagi mainan lain, kolektor jahat, atau tong sampah, tapi benda yang mungkin lagi kamu pegang sekarang, yaitu gadget. Woody dan Buzz tuh harus balik lagi buat ngelawan satu hal yang perlahan membunuh masa kecil kita, yaitu kecanduan teknologi. It's because something else is talking louder. Siap-siap nih, karena ini tuh bukan cuma soal mainan, tapi soal gimana teknologi ngerampas imajinasi anak-anak zaman sekarang. Inilah semua yang perlu kamu tahu tentang plot Toy Story 5. Some stories keep going. As long as some... Oke, sebelum kita bahas reuninya, kita tuh harus paham dulu kenapa film ini tuh dibuat. Banyak fans tuh yang marah katanya, hah, ngapain lagi? Kan ending Toy Story 4 tuh udah pas. Tapi nih, di sini tuh Pixar punya argumen yang kuat banget. Di D23 Expo kemarin, Andrew Stanton, sang sutradara, bilang kalau tantangan anak zaman sekarang itu tuh udah beda. Coba kalian lihat Bonnie di akhir film keempat. Dia tuh masih kecil, imajinasinya tuh masih liar, tapi di Toy Story 5 ada lompatan waktu nih. Bonnie sekarang itu masuk ke fase pra-remaja atau yang sering kita sebut iPad Kids. Di kamarnya kita tuh nggak bakalan lihat lagi tumpukan balok kayu atau krayon yang berantakan. Yang ada cuma kabel casan, headset, dan lampu LED. Then it's time I went... Jesse, Lucy, dan Rex tuh sekarang cuma jadi pajangan di rak. Mereka ngalamin krisis eksistensi yang lebih parah dari zaman Andy. Kalau dulu Andy tuh lupa main karena main bola atau keluar rumah. Bonnie lupa karena otaknya tuh udah penuh sama dopamin dari layar. Bayangin nih perasaan si Buzz yang biasanya jadi pahlawan di imajinasi Bonnie, sekarang cuma lihat Bonnie tuh scroll TikTok atau main Roblox seharian. We called Woody back because this Dan disinilah konfliknya dimulai. Gimana caranya mainan plastik bisa menang melawan algoritma? You don't get to choose what a kid loves. Nah, pertanyaannya, gimana Woody itu bisa balik? Kita tahu di film keempat dia itu memilih jadi mainan liar bareng Bo Peep. Kabar resminya, Woody itu bakal reuni sama Buzz. Spekulasinya adalah terjadi darurat mainan. Buzz sadar kalau mental Bonnie itu terancam dan dia itu butuh pemimpin yang paling berpengalaman, Sheriff Woody. Tapi masalahnya tuh nggak cuma soal Bonnie yang cuek. Pixar tuh udah ngenalin ancaman nyata 50 mainan elektronik, komando elektronik yang mengalami malfungsi. Mereka ini mainan yang punya program, punya lampu, dan punya suara digital. Do I need to be worried? No, my guys are veterans. They'll hang in there. Good. Tapi karena sistemnya rusak, mereka tuh malah jadi terobsesi buat nyingkirin mainan tradisional. Hi there, I'm Lilypad. Dan ini dia bos utamanya, Lilypad. Dia tuh adalah tablet pintar dengan desain katak yang lucu banget, tapi manipulatif. You don't get... Lilypad itu bukan cuma benda mati, dia tuh punya AI yang bisa bikin Bonnie ketagihan. Lilypad ini tuh simbol dari distraksi digital. Dia yang bakal bikin Bonnie ngerasa kalau mainan plastik itu membosankan, kuno, dan gak seru. Infinity and whoa, that thing's... Woody dan gengnya itu harus ngelawan teknologi yang secara desain memang dibuat untuk menang. we need you. Then let's show her what play looks like. Di babak kedua sampai ketiga, kita tuh bakal lihat perang taktik para pemain nyoba segala cara, mulai dari nyembunyiin tablet, matiin wifi, sampai nyoba nyari perhatian Bonnie lewat permainan lama. Take Bonnie away from us. Tapi apa yang terjadi? Bonnie malah tantrum, dia marah karena dunianya tuh hilang. Coffee shop in New Jersey. I'm pretty sure I just came back from Di sini Pixar mau nyentil kita sebagai penonton. Apakah kita juga begitu? Klimaksnya itu bakal seru banget. Ada bocoran kalau bakal ada momen blackout atau mati lampu total.
You Di don't. saat gadget mati, di saat Lilypad nggak bisa fungsi karena nggak ada baterai, disitulah Woody dan kawan-kawan tuh nunjukin kekuatannya. Mereka nunjukin kalau mainan fisik itu nggak butuh baterai buat ngajak anak berimajinasi. Tapi, apakah endingnya bakal bahagia? Ada teori kuat kalau Andy tuh bakal muncul lagi, bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai ayah. Dia mungkin bakal lihat mainan lamanya lagi dan ngingetin Bonnie atau anaknya sendiri nih, tentang gimana caranya bermain yang sebenarnya. Film ini tuh bukan cuma soal nyelamatin Bonnie, tapi nyelamatin esensi dari bermain itu sendiri. Jadi, pada akhirnya, Toy Story bukan sekedar proyek nyari duit, ini tuh adalah kritik sosial sekaligus surat cinta buat kita semua yang mulai kehilangan sentuhan sama dunia nyata. Pixar itu mau bilang kalau secanggih apapun teknologi, dia tuh nggak akan bisa gantiin sentuhan fisik dan memori yang kita bangun lewat benda nyata. Thought the biggest battle was saying goodbye. Gue pribadi sih ngerasa ini tuh bakal jadi film paling relate sekaligus paling sedih. Karena kita semua tahu ya, di dunia nyata pun kita tuh lebih sering memilih layar daripada orang-orang di sekitar kita. Menurut kalian gimana? Apakah Woody dan Buzz bakal berhasil ngerebut perhatian Bonnie dari iPad-nya? Atau ini memang akhir dari era mainan tradisional? Stays with you. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue tuh pengen tahu apa pendapat kalian soal musuh baru mereka, si Lilypad ini. Gue Ekspresi, makasih udah nonton pembahasan panjang ini sampai habis. Jangan lupa like, share ke teman kalian yang tumbuh bareng besar Toy Story. Dan pastinya subscribe buat info film terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. To Infinity and Beyond.